Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai apa itu e-court. Jadi, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu e-court? Kalau belum, mari simak penjelasan teman saya berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi e-court. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Mahendra Awang Adila dengan nomor induk mahasiswa 11000122130262. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi e-court. E-court merupakan sebuah instrumen peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara atau e-filing, kemudian pembayaran panjar biaya atau e-payment, kemudian ada pemanggilan para pihak atau e-summons maupun persidangan atau e-litigation yang semuanya dilakukan secara elektronik. Lingkungan peradilan sendiri itu menyediakan beberapa layanan e-court, yaitu ada pengadilan negeri, pengadilan agama atau mahkamah syariah, kemudian ada pengadilan militer, dan yang terakhir itu pengadilan tata usaha negara. Untuk materi selanjutnya itu ada dasar hukum e-court. Yang pertama itu menurut peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara pengadilan secara elektronik. Yang kedua itu keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI nomor 1294 garing DJA garing HK titik 00.6 garing SK garing 05 garing 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang ketiga, ada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 122 garing KMA garing SK garing 7 garing 2018 tentang pedoman tata kelola penggunaan terdaftar sistem informasi pengadilan. Yang keempat ada peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan yang terakhir nomor 5 itu ada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 129 garing KMA garing SK garing 8 garing 2019 tentang petunjuk teknik administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Fadil Japianto dengan nomor induk mahasiswa 1100013029 akan menjelaskan tentang layanan-layanan dari e-court. Yang pertama itu ada e-filing. Jadi e-filing itu adalah pendaftaran perkara secara online dalam perkara gugatan atau permohonan perdata kepada pengadilan negeri, pengadilan agama atau pengadilan TUN atau tata usaha negara. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Jadi tata cara pendaftaran gugatan online e-filing ini untuk yang pertama, kita harus memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkara. Yang kedua, setelah kita mendaftar, kita akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara, dan setelah itu kita akan mentombol daftar untuk melanjutkan pendaftaran perkara gugatan. Setelah itu, upload dokumen surat kuasa yang telah dimaterai, dan setelah itu pengisi data para pihak. Setelah itu, kita harus mengupload berkas gugatan yang berisi dokumen surat gugatan, dokumen surat persetujuan prinsip, dan format dokumen harus PDF dan maksimum 2 MB. Oke, terima kasih Mas Indra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Indra tadi. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Yusuf Nabil Dwi Caksono dengan nomor induk mahasiswa 11000122130275 akan menjelaskan mengenai apa itu payment. E-payment. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau ISKUM dan nomor pembayaran virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik multi-channel yang tersedia. Dasar hukum e-payment adalah pasal 8 Perma 3 tahun 2018 dan pasal 9 Perma 3 tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan e-court tersendiri. E-court memiliki kelebihan tersendiri, diantaranya yang pertama, hemat biaya. Dengan kita melakukan sidang secara elektronik ini, biaya yang akan kita keluarkan pun akan menjadi lebih sedikit. Panggilan untuk sidang pun akan dikirimkan melalui perangkat elektronik Anda dan secara online melalui alamat email yang sudah Anda daftarkan. Maka dari itu disebut hemat biaya, karena tidak ada biaya yang akan kita keluarkan. Jika kita berdomisili jauh pun, kita hanya akan mengeluarkan sedikit biaya untuk menuju ke lokasi pengadilan. Hal ini didasarkan pada asas yang dianut dalam proses penanganan perkara di pengadilan, yaitu asas cepat, ringan, dan biaya yang ringan. Yang kedua, itu hemat waktu. Tidak hanya hemat biaya, e-court ini pun hemat waktu. Karena melalui e-court, waktu yang kita perlukan untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk sidang lebih hemat waktu dan fleksibel. Maka dari itu, e-court ini merupakan solusi yang tepat untuk orang yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Ketiga, hemat tenaga. Dengan e-court ini juga, kita dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran perkara, persidangan, dan pengambilan salinan putusan yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-court yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung dan dapat diakses melalui seluruh perangkat elektronik milik saudara. Yang dimana dengan adanya aplikasi e-court ini memudahkan kita serta menghemat tenaga kita, dan kita tidak perlu lagi
pengadilan. Dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, e-court sendiri memiliki kekurangannya. Di antaranya, yang pertama, sarana dan prasarana di sejumlah wilayah yang belum memadai karena kurangnya penyebaran jaringan internet di berbagai wilayah. Yang dimana pastinya jika tidak ada internet, maka e-court pun akan terhambat dan tidak dapat dijalankan. Yang kedua, masih banyaknya praktisi hukum yang belum mengetahui adanya e-court. Jadi, membuat e-court ini banyak yang belum tahu. Yang terakhir, sering terjadinya keeroran dalam sistem upload dokumen dalam aplikasi e-court yang membuat sidang tersebut menjadi tertunda. Kesimpulan dari e-court ini adalah, jadi e-court ini pasti lebih memudahkan kinerja karena e-court dapat langsung diakses menggunakan sehingga kita tidak perlu datang lagi ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. E-court juga dimaksudkan untuk mengelola optimalisasi dan sosialisasi rangka migrasi dari sistem manual menuju ke e-court. Jadi, udah tahu kan apa itu e-court? Sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.